sekitarnya. Pekan kemarin kita sudah membahas tentang metodenya, ya, mushafnya seperti apa, dan sekarang kita akan sedikit mengulas tentang mushaf al-hufaz dari Quran Al-Qur'an ini. Mushaf al-hufaz ini adalah mushaf Al-Qur'an hafalan yang dibuat dengan mudah insyaallah dengan menerapkan metode 5 blok warna. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, setiap tahunnya mushaf al-hufaz ini tercetak hampir jutaan eksemplar. Artinya alhamdulillah banyak yang menggunakan mushaf al-hufaz ini untuk menghafal, dari mulai kalangan santri, guru, ya pesantren, di sekolah-sekolah, dan alhamdulillah sudah mencetak beberapa para penghafal Al-Qur'an. Dan mushaf al-hufaz ini juga dibuat oleh para penghafal Al-Qur'an, yang mana ketika para penghafal Al-Qur'an yang sudah hafiz, yang sudah berpengalaman, kemudian kumpul merumuskan satu mushaf, bagaimana supaya satu mushaf yang disebut dengan sekarang al-hufaz ini dapat membantu dari mulai kalangan yang awam sampai yang sudah bisa baca Quran, bisa terbantu membaca atau menghafal Al-Quran. Maka jadilah mushaf al-hufaz dengan metode 5 blok warna. Nah, dari 5 blok warna ini, Bapak Ibu dimuliakan Allah, pada setiap bloknya ini bisa dibagi ke dalam 5 waktu sholat. Alhamdulillah, rata-rata di pesantren banyak yang menerapkan 5 blok warna ini diterapkan dalam 5 waktu sholat. Artinya setiap selesai sholat, santri itu diharuskan menghafal, target minimalnya hafal satu warna. Nanti hari masuk waktu zuhur, masuk ke warna berikutnya. Ketika beres itu misalkan dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sudah dapat satu halaman, maka di murojaahnya di sholat sunnah. Ketika sholat ba'diyah isya misalkan langsung dibaca surat yang sudah dihafalkan. Itu biasanya di kalangan pesantren, atau juga ada yang di kalangan orang awam yang secara kemampuan hafalannya cepat nempel. Ini sangat efektif insyaallah. Kemudian kalau misalkan kita merasa hafalannya itu kayak Ustaz saya mau sedikit saja, maka terapkan metode yang kedua, yaitu bagi pemula bisa menerapkan one day one color. Satu hari satu warna. Dan kemarin sudah kita gambarkan, andaikan ya kalau misalkan Bapak Ibu konsisten sehari satu warna atau kurang lebih 4 ayat, maka insya Allah 4,5 tahun dari sekarang selesai 30 juz. Kalau konsisten. Ustaz kalau 4 ayat terlalu panjang, misalkan mau 2 ayat boleh. Kalau konsisten dan Bapak Ibu sehari 2 ayat, hari ini 2 ayat, besok 2 ayat, tapi konsisten terus. Kurang lebih 9 sampai 10 tahun selesai. Dan waktu pertemuan kemarin itu saya tampilkan bagaimana ada seorang nenek ya dari Sidoarjo kalau tidak salah, nenek Wiji Kulsum, usianya sekarang sudah 72 tahun dan telah menyelesaikan 30 juz Al-Qur'an. Ada di sini yang 72 tahun? Coba ngacung 72 tahun. Masya Allah. Ya. Bagaimana Allah mudahkan seorang nenek bisa hafal Quran. Dan yang saya baca beritanya, nenek Wiji Kulsum ini mulai menghafal itu sekitar di tahun 2012, yang kurang lebih pada waktu itu usianya 62 tahun. Ya. Jadi setelah menghafalnya bukan lagi di usia muda, ibu-ibu ya. Tapi di usia berapa tahun? 62 tahun dengan izin Allah, alhamdulillah selesai. Saat sekarang usia mungkin sekarang 73 tahun ya, sudah selesai 30 juz. Yang kalau dihitung, diambil rata-rata minimal hafalannya itu rata-rata sehari 2 atau 3 ayat. Tuh, nenek Wiji aja bisa, apalagi kita insya Allah. Karena yang membuat kita merasa sulit menghafal itu sebetulnya satu saja Pak, males. Betul Pak, Bu? Ya itu aja yang membedakan. Coba kalau semangat mengulang-ulang saja. Ada istilah katanya menghafal tanpa dihafal. Maksudnya gimana? Itu caranya dengan mengulang-ulang. Nanti juga hafal dengan sendirinya. Maka dari itu Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah,
Mudah-mudahan dengan hadirnya mushaf Al-Hufaz ini bisa memberikan motivasi, semangat untuk kita bisa menghafal Al-Quran insyaallah. Kita akan lanjutkan sekarang, namun sedikit memperkenalkan bagi yang belum tahu mushaf Al-Hufaz. Nah, ini di antara beberapa keunggulannya Pak ya. Ada pembatasan multifungsi, ada kontrol hafalan ya. Ini kontrol hafalan juga dipandu bagaimana bacaan yang diulang itu harus berapa menit Ustaz per warnanya. Maka di sini per warna itu diulang minimal ya, atau bisa maksimal adalah 40 menit untuk satu warna. Lalu 20 menit berikutnya untuk mengulang-ulang bacaan yang sudah dibaca tadi. Kemudian ada pengait hafalan, ada panduan hafalannya, ada motivasi ya, motivasi juga di setiap halamannya dihadirkan. Tapi pertanyaannya bapak-bapak, ibu yang sepekan ini kita sudah berinteraksi dengan Al-Quran, wabil khususnya lewat Al-Hufaz, dibaca nggak motivasinya? Enggak dibaca. Harapannya kalau dibaca itu lebih menguatkan lagi semangatnya untuk menghafal Al-Quran. Karena Nabi SAW itu bersabda, iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan. Sama dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau lagi taat, lagi soleh, lagi semangat, semangatnya itu baca Qurannya. Menghafalnya juga bisa berkali-kali ya, Masya Allah. Tapi ketika imannya sedang turun, ya, maka bisa berpengaruh pada bacaan Qurannya atau hafalan Qurannya. Kemudian diberikan tema per ayatnya ya, tema ayatnya untuk memudahkan bagi siapapun yang membaca atau menghafal lewat mushaf Al-Hufaz bisa juga memahami dari ayat yang dibacanya. Kemudian ada kode tajwid warna, ada kontrol murojaah, ada terjemah Departemen Agama. Sebentar Bapak Ibu, mohon izin. Untuk hari ini kita akan coba maksimalkan dulu di tahsinnya ya, supaya lebih maksimal agar beberapa kesalahan yang sering terjadi ini tidak terulang. Apa saja kesalahan yang sering terjadi biasanya kalau dalam Al-Quran, Pak, Bu? Satu, tidak konsisten panjang pendeknya. Contoh nih, masih ada yang tahu tempat sebenarnya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang begitu, Pak? Mana orangnya, Pak? Di sini ya ada. Bismillahnya ada yang begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira itu benar atau salah? Itu kurang benar, ya. Masih ada kesalahan. Salahnya di mana, Ustaz? Madnya kepanjangan. Ya, jadi yang benar bagaimana? Pada kalimat syaitoni, to-nya harus diayun. Contoh, ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu baru benar, Pak. Bu, istiqomahkan ya. Jangan lagi tonir, itu kepanjangan. Kemudian bismillahnya pada kalimat lahir, manir, ayunkan, jangan diluruskan. Lahir, jangan diluruskan. Yang diluruskan kalau bacaan panjang itu adalah yang lebih dari 2 harokat saja. Misalkan seperti mad jaiz, mad wajib yang ada tanda halisnya, maka boleh diluruskan. Tapi kalau yang 2 harokat, ayunkan saja. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Coba bapak-bapak saja ulangi. Nah, masih kepanjangan, Pak, ya. Ingat lahir, manir, jangan lahir. Itu kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Oke, sekarang ibu-ibu. Nah, ini baru benar insya Allah. Bisa kira-kira Bapak Ibu?
Oke, pulang dari sini jangan lagi kepanjangan. Jangan disepelekan, masalah panjang pendek ini bisa fatal akibatnya. Contoh misalkan dalam bahasa Arab ada kalimat matorun. Matorun artinya hujan. To-nya dibaca pendek. Tapi kalau to-nya dipanjangkan, matorun artinya jadi bandara. Kan jauh dari hujan jadi ke bandara. Kalau yang satu to-nya pendek, motor hujan, yang satu to-nya panjang, jadi bandara. Apalagi ketika baca Quran, yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, maknanya bisa berubah. Maka dari sini penting untuk disampaikan terlebih dahulu bahwasanya dalam kitab Fathul Majid fi Ahkamit Tajwid, Al-Imam Ibnul Jazari menyebut ada 3 golongan orang yang membaca Quran. Ada berapa, Bu, Pak? 3. Catat baik-baik. Yang pertama disebut dengan muhsin ma'jur. Apa namanya? Muhsin ma'jur. Muhsin ma'jur ini adalah orang yang sudah benar bacanya dan ketika dia baca Quran dapat pahala. Itu disebut dengan muhsin ma'jur karena dia sudah benar bacanya, sudah sesuai dengan hukum tajwidnya, tidak ada kesalahan. Ada yang kedua, musi'athim. Apa namanya? MUSI kalau ditulis Latinnya ya. Kalau di bahasa Arab mim sin ya, musi'athim. Yang rusak bacaannya. Orang yang ketika baca Quran tapi masih banyak kesalahan. Otomatis ketika banyak kesalahan sudah tidak sesuai dengan hukum tajwid. Maka yang kedua ini kata Imam Ibnu Jazari hukumnya berdosa. Dosanya menurut Bapak Ibu kecil atau besar? Besar. Contoh kecil saja ya. Misalkan salah mengucapkan huruf antara alhamdu itu hanya kecil atau besar? Nah, kita sering mengartikan hanya kecil ya, supaya memudahkan untuk kita pahami. Ya. Ketika pakai ha kecil, alhamdulillah artinya apa? Segala puji bagi Allah. Tapi bayangkan ketika ada yang mengucapkan dengan ha besar. Alhamdulillah hanya besar, artinya jadi kehancuran. Na'udzubillah. Ketika disandingkan ke lafaz Allah berarti kehancuran bagi Allah artinya na'udzubillah. Kemudian iyyaka, iya-nya ditasdid tidak? Ditasdid artinya jadi apa? Hanya kepadamu, mu-nya itu kepada siapa? Kepada Allah. Na'budu kami menyembah. Tapi bagaimana ketika iya-nya kurang ditasdid? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu jadi hanya ke matahari. Bayangkan. Maka jangan main-main dengan Al-Qur'an. Sehingga Imam Ibnu Jazari mengatakan yang kedua ini orang yang rusak bacanya, yang salah, yang tidak benar bacanya, tidak sesuai ilmu tajwid, hukumnya berdosa. Tapi dijelaskan lagi oleh beliau. Kenapa bisa berdosa? Satu, sadar bacanya salah. Yang pertama apa, Bu? Pak? Sadar. Berarti kalau nggak sadar, insya Allah dimaafkan. Ya. Misalkan yang nggak sadar bacanya salah, misalkan ada orang-orang di pelosok begitu Pak ya, sampai Qur'annya ke sana tapi nggak ada yang mengajarkan. Dan mereka tidak sadar saya benar atau salah. Karena memang belum tahu, belum ada yang mengajarkan, maka itu tidak berdosa. Beda lagi dengan orang yang sudah ada fasilitasnya, ada masjidnya, ada ustadznya yang mengajarkan, dan dia sudah sadar selama ini saya bacanya masih salah. Ada kesadaran, tapi ada yang kedua, setelah sadar itu dia tidak mau belajar. Tidak ada upaya memperbaiki, tidak ada ikhtiar untuk dia mau belajar. Padahal rumahnya dekat dengan masjid, ustadznya ada, gurunya ada yang berbayar, ada yang gratis, ada yang berjamaah, ada yang privat. Sekarang ada yang online, ada yang offline, tapi tetap dia tidak mau belajar, tidak ada ikhtiar sama sekali. Maka punten, selama dia baca Quran, dosa hukumnya. Dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Dan banyak hari ini orang itu sekedar mencukupkan yang penting Ustaz bisa baca Quran. Bisa katakan bisa dari mana? Sedangkan dia pernah belajar.
Lalu ada yang ketiga Bapak Ibu dimuliakan Allah. Yang ketiga ini disebut dengan si ma'dur. Apa namanya? Ma'dur. Kalau yang pertama ma'jur pakai jim. Tuh perhatikan ya. Dalam bahasa Arab itu beda sedikit maknanya berubah. Ma'jur berarti orang yang dapat pahala. Ma'dur pakai dal, orang yang diberi udzur. Bacanya rusak, belum benar, tapi diberikan udzur. Maksudnya dimaafkan bacaannya walau salah. Siapa yang ketiga ini? Yaitu mereka yang sadar bacanya salah, kemudian ada upaya untuk belajar. Walau ketika dia belajar tertatih, udah setahun, 2 tahun belajar, tapi tetap bisa. Selama dia belajar dimaafkan, bahkan dapat pahala. Bahkan pahalanya bisa lebih besar daripada yang lancar. Kok bisa Ustaz? Kalau yang lancar satu ayat bisa satu kali baca, tapi yang tidak lancar satu ayat bisa berapa kali itu? Bisa 3 kali, 4 kali, 10 kali bahkan. Semakin diulang semakin banyak pahalanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir membaca Quran maka akan bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an, adapun yang membaca Quran wa yatatata dan dia terbata-bata. Menurut ibu bapak yang terbata-bata dan benar-benar membacanya. Belum. Tapi disebut Nabi walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatatata wa huwa syafi'un 'alaihi dan mereka berusaha payah. Ada upaya. Maka Nabi falahul ajr baginya akan mendapat 2 pahala. Satu kata para ulama pahala membacanya, 2 pahala belajarnya. Walau masih salah, terbata-bata, belum benar, masih belum sesuai hukum tajwid, tapi dia mau upaya, insyaallah dimaafkan. Nah, kita tinggal dari tiga ini. Kalau belum mampu yang pertama benar sempurna, maka paling tidak jangan jadi yang kedua. Yang sudah sadar tapi tidak ada upaya. Karena Allah akan tanya, kenapa belum bisa baca Quran? Awalam nu'ammir ma yatadakkaru fihi, kata bukankah kami panjangkan usiamu untuk kau berpikir? Waja'akum nadhir, bahkan telah datang yang telah memberi, bahkan telah datang orang yang memberi peringatan. Subhanallah. Bagaimana kalau kita di hadapan Allah ketika pulang kepada Allah dalam kondisi belum bisa membaca Al-Quran. Yang miris Bapak Ibu dimuliakan Allah, menurut data yang menurut survei Dewan Masjid Indonesia, dari sekian ratus juta umat muslim di Indonesia, 65%-nya belum bisa baca Quran. Saya pernah 2019 ke Balikpapan. Kemudian ketika pertama kali ke sana saya mengadakan halaqah tahsin, Pak. Dari kurang lebih 100 jamaah yang sudah aktif ke masjid, sudah aktif ke pengajian, sering berjamaah, begitu dites satu-satu baca Qur'annya, Pak. Bukan berjamaah ini, satu-satu dites, maju ke depan satu orang, cuma 2 orang yang lancar. Sisanya masih perlu diperbaiki. Harapan saya mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu juga bisa meneruskan baik baca Quran atau hafalannya, tidak otodidak, harus ditalakikan bacaannya ke gurunya. Karena Al-Quran ini Bapak Ibu dimuliakan Allah, secara bacaan itu bersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pertama kali Al-Quran itu diturunkan, ketika malaikat Jibril mengajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu prosesnya talaki. Malaikat Jibril baca, Nabi SAW mengikuti bacaannya. Nah sekarang proses ini sepertinya agak mulai ditinggalkan di masjid-masjid. Ada yang masih belajar tahsin, tapi tahsinnya berjamaah. Dan setelah disurvei itu pun masih kurang efektif. Yang efektif itu adalah satu-satu, Pak. Kayak anak-anak zaman dulu kalau waktu maghrib itu ngantri satu-satu ke depan dites. Itu lebih efektif ternyata. Sehingga bacaannya itu lebih ke koreksi. Nah mudah-mudahan nanti di masjid ini juga ada program tahsin khusus yang dapat menyimak bacaan bapak-bapak dan ibu-ibu secara satu-satu, personal. Karena kalau tidak seperti itu, sampai kapanpun kita nggak akan tahu benar dan salahnya. Seperti penyakit, Pak. Ketika kita sakit kepala, kita tuh hanya bisa menduga-duga saja. Apakah ini karena kurang darah, Apakah ini memang karena banyak pikiran, atau karena banyak cicilan, Pak?
Nah, ketika kita diperiksa ke dokter, baru didiagnosis, oh ini mah Pak kurang darah. Jadi lebih jelas, lebih pasti tentang penyakit yang kita derita. Sama halnya dengan baca Quran. Kalau kita tidak pernah menyetorkan, dicek bacaannya kepada yang ahli di bidangnya, selama itu kita nggak tahu ini benar atau salah ya. Ini ucapan hak saya ini udah benar atau salah. Begitu. Semoga setelah ini insya Allah Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah bisa lebih semangat untuk belajar Al-Quran. Ada pertanyaan, Ustaz, kan di bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, dianjurkan untuk memperbanyak tilawah, baca Al-Quran. Pertanyaannya, kalau untuk orang awam yang belum benar, masih banyak kesalahan, dianjurkan tidak memperbanyak tilawah? Nah, kata para ulama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita merasa belum sempurna bacaannya, masih banyak kesalahan, ternyata yang paling afdol adalah belajar tahsinnya. Ada kalimat, kalau tidak salah dari Imam Ibnu Qayyim, satu ayat yang dibaca benar itu lebih baik daripada membaca 100 ayat, tapi dari 100 ayat itu tidak ada yang benar bacanya. Berarti yang dilihat di sini adalah bukan soal kuantitas, tapi kualitas. Anjuran untuk memperbanyak tilawah itu akan sangat ditekankan bagi orang-orang yang sudah mahir, yang sudah lancar, yang sudah benar, sehingga terhindar dari kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran. Sedangkan bagi yang punten banyak kesalahan, lebih afdolnya adalah dengan belajar tahsinnya terlebih dahulu dan tanpa meninggalkan interaksinya bersama Al-Quran. Walau misalkan interaksinya bukan dari sekedar membaca, tapi bisa dengan interaksi yang lain, yaitu dengan mentadaburi Al-Qurannya. Bisa dengan membaca terjemahannya mungkin, mengkaji ayat-ayatnya, mendengar tafsirnya, ya kajian-kajian tafsirnya, ya, atau juga mendengar ayat-ayat Quran. Tapi secara khusus kalau membaca sendirian dalam kondisi punten kita belum sempurna, maka itu lebih baik kita istirahat dulu, kemudian belajar supaya lebih sempurna. Insya Allah itu yang lebih baik daripada kita fokus terus membaca tapi banyak kesalahan. Memang idealnya ya kita itu belajar pas masih usia muda, idealnya. Tapi tidak ada kata terlambat ketika kita sudah usia sudah tua, karena faktanya ada juga orang-orang yang sudah sepuh dan oleh Allah diberikan hidayah, dia mau belajar Al-Quran, bisa hafal Al-Quran. Dia belajar dulu tahsinnya, ya, setelah baik tahsinnya baru menghafal. Ada namanya Abdullah Musa, ya, seorang kakek-kakek di Arab Saudi. Mohon izin berdiri, Pak. Terlihat gambarnya, Pak? Namanya Abdullah Muhammad Musa. Ia berusia 70 tahun dan tercatat sebagai seorang hafiz tertua di kota Jeddah di Arab Saudi. Ia mulai menghafal ketika usianya 2 tahun. Namun ketika hanya saja saat itu beliau ini mampu menghafal 2 juz. Karena berbagai kesibukan, bekerja, ya akhirnya ia pun kehilangan hafalan tersebut. Namun yang luar biasa, ketika usianya 70 tahun ia mulai menghafal kembali, lalu menuntaskan hafal Al-Qur'annya. Kalau baca berita dengan lengkapnya, silahkan nanti buka di Google tentang Abdullah Muhammad Musa ini. Ketika beliau mulai menghafal kembali, apa yang terjadi? Hafalannya hilang, bacaan Qur'annya terbata-bata karena sibuk bekerja. Ya, sehingga begitu sudah sepuh, sudah tua, pekerjaannya sudah selesai, sudah pensiun, begitu mau menghafal Quran kembali, belajar lagi dari nol. Dan Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik, Allah beri kemampuan. Alhamdulillah, tepat usia 70 tahun beliau bisa belajar tahsin. Setelah itu beliau selesai 30 juz. Masya Allah. Jadi bukan tidak bisa sebetulnya, tapi hati kita yang mendoktrin diri kita sendiri bahwa oh ini Quran ini sulit, susah, saya sudah sepuh. Coba kalau diganti, Quran ini mudah, saya masih hidup, saya masih bisa. Allah masih berikan saya akal, masih disehatkan, masih diberikan materi, saya pasti bisa insya Allah. Karena menuntut ilmu itu dari kita lahir sampai meninggal dunia. Selagi kita masih hidup,
insya Allah Allah masih berikan kemampuan. Kecuali kalau memang sudah benar-benar uzur, udah sering lupa, ya, udah sepuh sekali, udah nggak bisa mengingat apa-apa, maka itu sudah diberikan uzur. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sekarang kita akan coba tahsin sedikit di surat pilihan dulu ya. Sebentar. Surat Luqman ya. Kita akan sambil melanjutkan di surat Luqman, tapi kita akan tahsin dulu sedikit. Kemarin metodenya tentang tahsin ini apa? Satu, konsisten fasihkan setiap hurufnya. Dua, konsistenkan panjang pendeknya. Yang ketiga, konsistenkan pada huruf-huruf yang ditahan. Yang keempat, konsisten pada huruf qalqalah. 4 ayat yang sudah dihafal waktu pertemuan sebelumnya. Ada yang masih hafal? Masih ya? Ada yang sudah bertambah ke ayat berikutnya? Belum, atau masih tetap di 4 ayat pertama ya? Baik. Kita akan coba baca kembali dari Alif Lam Mim. Setelah itu nanti kita akan tahsin dulu satu-satu. Setelah itu baru kita hafalkan. Ini sampai jam berapa maksimal? Sampai jam 6:30 ya. Masih panjang insya Allah. Tugas Bapak Ibu sekalian menyimak dulu, kemudian ikuti bacaan saya. Siap? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nah, kalau ada warna pink, ya, ingat kemarin 3 warna ya. Ada warna pink, warna hijau, sama warna biru. Maka huruf tersebut harus ditahan lebih lama. Ulangi lagi, pas mimnya ditahan, mim gitu ya. Coba ulang dari alif, 1, 2, 3. Alif Lam Mim. Oke, perhatikan lagi. Nah, ini alif berdiri, ini yang dibaca panjang 2 harokat, ya. Kemudian juga ini dibaca 2 harokat. Kalau tidak ada tanda panjang, alif, ya, wawu, ya, maka jangan dipanjangkan. Perhatikan. Tilka ayatul kitabil hakim. Oke, diayunkan ya. Jangan diluruskan. Kalau diluruskan bakal kepanjangan. Contoh, tilka ayatul, nah bakal kepanjangan ya. Jadi jangan diluruskan. Yang diluruskan itu yang panjang saja. Yang 2 lebih dari 2 seperti lam mim itu lurus. Tapi kalau yang tidak ada benderanya diayunkan saja. Tilka ayatul kitabil hakim. Ulang. Nah, ini kan jadi pada hari disukun ya, maka panjangnya boleh 2, 4 sampai 6 harokat. Kalau kita 4 berarti lurus. Kim. 6 pun sama. Hakim. Kalau 2 boleh lurus tapi sedikit. Hakim. Ya, tapi kalau yang 2 harokat ini biasanya dibaca ketika temponya hader. Hader itu tempo yang bacaan cepat. Kalau tarawih misalkan, itu umumnya ujung-ujung mad ari rusukannya itu dibaca 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. 2 harokat. Boleh tidak? Boleh, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini ada warnanya lagi, wawunya tahan.
Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Ulang. Oke, biasanya orang itu yang pendek jadi panjang itu karena hurufnya belum dilihat dengan baik. Akhirnya berpikir di sini hudaw wa mata, mulutnya masih di mata masih udah ke sini bingung ini huruf apa, jadi dipanjangkan. Maka rumusnya telaah dulu hurufnya, lihat dulu, amati dulu, baru baca. Ya, terutama di setiap pojok sebelah kiri ini, ketika mau pindah ke baris bawah, itu sering yang pendek jadi panjang. Ya, jadi diamati dulu, oh di sini warahmatal, sehingga tidak warahmatalil muhsinin, jadi nggak panjang, begitu ya. Diamati dulu, hudaw wa rahmatal lil muhsinin. Ulang. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Coba. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Nah, ada kaidah penting ya untuk memahami bacaan panjang pendek. Yang dibaca panjang itu syaratnya 3 saja, Pak. Ya, ada alif, ada alif ya mati sama waw mati, disingkat jadi ayu. Alif ya waw. Nah, alladzi kenapa dibaca panjang? Karena ya mati. Kemudian yuqi dibaca panjang karena ya mati. Sholat ada alif kecil di atas. Wa yu'tuna dibaca panjang kenapa ini tuh? Karena waw mati. Itu kaidahnya, Pak. Ada alif ya waw mati. Kemudian kalau yang lebih dari 2 harokat, kaidahnya itu untuk mempermudah, lihat benderanya saja atau halis di atasnya seperti ulaika. Kalau ada tanda halis seperti ini, maka bacaannya pasti panjang lebih dari 2, 4, bisa 5 atau 6 harokat. Kalau kaidah ini tidak dihafalkan, itu akan sulit nanti untuk mengkonsistenkan bacaan panjang pendek. Kalau tidak ada alif ya waw mati, maka dibaca pendek. Selama ini hampir 10 tahun saya mengajar ke pelosok-pelosok, ke masjid-masjid, itu nggak jauh dari panjang pendek, Bu, kepanjangan. Pak, ini dibaca pendek, pasti itu. Nah, sekarang rumusnya coba kenali dulu tanda panjangnya supaya lebih baik bacanya. Perhatikan lagi. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Ulang. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Nah, ini tadinya 2 harokat. Karena diwakofkan huruf ta marbutohnya, maka berlakulah hukum mad arid lisukun. Jadi huruf terakhirnya jadi mati, huruf kafnya jadi panjang. Wa yu'tuna zakah. Ulangi. Nah, ketika diwasol disambung kembali, maka jadi 2 harokat lagi. Wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulangi. Oke, lihat lagi warnanya. Ini warna apa nih, Pak? Hijau. Maka harus diapa tadi? Ditahan. Wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulangi. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan 4 ayat ini masih hafal ya. Insyaallah sekarang kita akan hafalkan di warna berikutnya. Namun mohon izin, sekarang di ayat ke-5 sampai 6 kita akan coba bahas dulu tahsinnya. Ulaika. Nah, ini dibaca panjang ya. Bacaannya ini hukumnya jadi apa? Mad wajib, mad jaiz.
mad wajib ya, mad wajib mutasil. Kemudian ala ya, ala huda ini dibaca 2 harokat ya, mad tabi'i. Kemudian hudam, nah ini hukumnya apa? Idgham bi ghunna. Nah, supaya tidak bingung, Ustaz kalau ngapain nama-namanya bingung Ustaz, ini hukumnya ini, maka cukup melihat warnanya saja. Kalau ada warna pink, maka huruf harus ditahan. Hudam mir. Nah, ini warna merah ini untuk huruf yang ditahannya cuma 1 ketukan. Ya, yaitu ini hukumnya idgham bila ghunna. Mir rabbihim. Pertanyaan berikutnya, ro di sini tipis tebal? Mirro tipis tebal? Kenapa tipis? Gimana? Bertasdid bukan Bu, tipis tebal Bu. Kenapa tebal? Karena fathah. Yang tepat yang mana? Tipis atau tebal? Yang tepat adalah tebal. Kenapa tebal? Karena ro-nya fathah. Kenapa Ustaz kok jadi tebal? Kan sebelumnya kasroh. Kalau sebelumnya kasroh ya, itu untuk ro-nya sukun. Kalau ro-nya sukun sebelumnya kasroh, maka ro jadi tipis. Seperti misalkan fastakbir, bir. Nah, di situ ro-nya tipis tebal? Tipis. Kenapa tipis? Karena sebelumnya kasroh. Ya, di sini jadi tebal ya, mirro. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulangi. Hudamnya tahan dulu. Hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Oke. Kemudian ayat setelahnya ini panjang. Cara membaginya bagaimana? 1, tentukan dulu Bapak Ibu berhentinya mau di mana. Ya, ini sangat penting. Jangan langsung baca terus di tengah-tengah bingung saya berhenti di mana. Harus ditentukan. Misalkan di sini berhenti pada lahwal hadis sampai bigoir ilm. Kalau sempurna memang sampai bigoir ilm ya, tapi kalau misalkan tidak kuat nafasnya bisa sampai lahwal hadis. Contoh, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Coba. Oke, diingat lagi warnanya. Tahan dulu ya. Nun tahan, mai juga tahan. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Ulang. Lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Oke, di sini warna apa? Hijau. Ya, kita latih lagi. Liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Ulang. Wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Oke, sekarang kita akan coba yang baca dulu ya sebelum hafalan. Kita akan coba baca tahsinnya dulu. Siapa yang mau, Pak? Dari ayat 5 dan 6. Oke. Ya, baca dulu tahsinnya ya. Ingat warna-warnanya apa ya? Oke, coba bacakan.
Oke, coba tahan dulu Pak. Dari hudamnya Pak. Hudamnya ada warnanya ya. Warna apa itu Pak? Hudam warna apa? Mim. Pink. Tahan dulu coba. Hudam dari situ ulangi. Oke, teruskan. Oke, sudah bagus. Sekarang rohnya tahan. Hudam mir rabb. Oke, terus bagus. Sekarang lillahnya tahan. Asabilillah. Oke. Masya Allah, alhamdulillah. Untuk gunanya sudah bagus, insya Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya, bisa membantu lebih baik insya Allah. Ya, akhwat, coba ibu-ibu ada yang mau coba? Silakan. Sini hanya kepanjangan. Bagus. Masya Allah, mumtaz. Tuh, kalau disetorkan baru ketahuan mana benarnya, mana salahnya, gitu ya. Lagi Pak, siapa lagi? Oke. Kelihatan Pak? Jelas Pak? Jelas ya? Kalau kurang jelas maju ke depan mungkin Pak, bisa boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maju lagi ya teman. Bighairi ilm. Tidak ada real tapi ri'ilm. Bighairi ilm. Oke. Coba kho-nya sedikit lagi. Wa yattakhidha. Coba khi. Coba kasih khi-nya. Khi. Wa yad. Oke. Pandaikan sekarang. Wa yattakhidha. Sekarang zaidnya ya. Huzwa. Coba zu. Oke, teruskan. Masya Allah. Alhamdulillah. Untuk panjang pendek huruf yang ditahan sudah bagus. Tinggal menggunakan di makhraj ya Pak ya. Nah, jadi tiap orang itu beda-beda biasanya. Ada yang di madnya konsisten, ada yang di gunahnya, ada yang di mad dan sudah bagus, tinggal di makhraj. Nah, kalau di makhraj ini harus sering latihan dan harus ditalakikan. Tidak bisa meraba-raba ini kayaknya benar-benar bisa. Benar dan salahnya itu harus disetorkan. Nanti kalau kata gurunya benar. Kalau gurunya salah ya salah.
Begitu sehingga kalau salah yang harus diperbaiki, kalau benar berarti tinggal dikonsistenkan. Baik. Ada lagi? Silakan Pak. Paling pojok tuh. Setelah ini kita akan coba simulasi hafalan lagi ya. 10 menit insyaallah mudah-mudahan bisa hafal satu blok lagi. Silakan Pak. Coba liurnya ditahan. Liyudil lamnya yang ditahan. Angnya ditahan. Nah, tidak ada alam di situ, tapi langsung bi ghairi ilm. Iya, betul teruskan. Oke, dalnya pendek, haknya yang panjang. Wa yattakhidhaha huzwa. Bagus. Adanya ayunkan lahum adzabum. Alhamdulillah, barakallahu. Nah, begitu Bapak Ibu, baru ketahuan. Selama Bapak Ibu belum pernah menyetorkan, selama itu akan ketahuan bacaannya. Jadi majelis talaqi ini sangat dipentingkan supaya kita mengetahui selama ini bacaannya mana yang sudah benar, mana yang salah. Kalau yang benar berarti tinggal konsistenkan. Nah, yang salahnya ini harus diperbaiki. Ada yang memang cepat, ada yang lambat, ada yang memang sudah nggak bisa dirubah. Nah, kalau sudah nggak bisa dirubah, gimana Ustaz? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa sesuai kemampuan. Misalkan ada yang membaca huruf rohnya itu ar-roh, jadi kayak ada nempel. Di rumah juga tetap nggak bisa ar-rahman. Ya itu mah sudah nggak bisa dirubah. Maka bertakwa sesuai kemampuan saja dan insya Allah dimaafkan karena sudah berikhtiar. Beda kasus kalau misalkan dia hanya berdiam diri saja. Ustaz dari pasar aja, tapi nggak ada ikhtiar, maka bisa berdosa hukumnya. Nauzubillah subhanahu. Baik, siapa menghafal Pak? Bu? Rumusnya masih ingat? 4M: melihat, mengingat, membaca, mengulang. Ulangi: melihat, mengingat, membaca, mengulang. Lihat dulu barisnya, ya. Ini ada berapa baris nih? 1, 2, 3 setengah, ya. 3,5 baris. Oke. Untuk ayat kelima saya anggap gampang insyaallah, karena ini sering dibaca di surat Al-Baqarah sama. Nah, fokusnya di ayat ke-6. Ini karena baru, ya, atau juga mungkin sebagian asing, sehingga harus banyak diulang-ulang dulu. Tapi tadi sudah kita baca, kita lihat dulu, kemudian kita ingat ayat demi ayat, mana yang ditahan, mana yang dipanjangkan. Setelah itu kita baca. Kita mulai baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hafalnya insyaallah ya, ayat kelimanya, ayat ke betul, sekarang ayat ke-6-nya. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits. Ulang.
Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith. Oke, kalau misalkan cukup nafasnya, ya kita sampai ansabilillah. Oke, wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Ulang. ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Oke, sekarang kita ulang bareng-bareng dari wa minan nas. 1, 2, 3. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin. Coba kita tutup sedikit, ulangi dari ula. Ulaika lahum muhin, bukan adabun alim, awas. Ulangi. Ulaika lahum adabum. Oke, liyudilnya dari liyudil. Liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Terus wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum. Oke, dari wa minan nas. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin. Coba sambil diingat, mundur sedikit dari ula. Ulaika lahum. Sebelumnya wayat liyudil hibi ghoy waminan lahwal tiliyudil. Oke, masih belum kuat. Setelah lahwal hadith, ya, filiyudil, sambungkan. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Coba ulangi lagi. Bagus, teruskan. Wayat. Ulangi. Wayattakhidhaha huzwa ulaika lahum. Oke, dari ulaika ala hudam min rabbihim, ya.
Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sambungkan. 1 2 3. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul. Teruskan. Wa minan man yashtari liyudil. Oke, bagus. Liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa bagus. Terakhir, ulaika lahum adza. Oke, akhwat. Siapa yang mau coba? Langsung acuh. Akhwat dulu. Ibu lagi mau boleh. Setelah itu yang di belakangnya ya. Ibu siap ya, Bu ya? Oke. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yashtari. Tahan dulu mainnya. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah. Angnya tahan. Liyudilla. Diulang. Liyudilla an sabilillah bighairi ilm Bagus. wa yattakhidaha Betul? wa yattakhidaha huzwa. Terakhir, Ulaika lahum ada. Masya Allah, takbir. Masya Allah. Bu baru hafal sekarang di sini atau sebelumnya sudah dicoba? Dihafal? Sebelumnya sudah. Oh belum, baru hari ini. Alhamdulillah. Tepat 10 menit sudah selesai satu warna. Kalau 40 menit, mungkin insya Allah. Ya tinggal nanti sempurnakan ayat pertama ya. Ayat pertama dari Alif Lam Mim sampai ayat keberapa tadi? Ayat ke-6. Barakallahu fiik. Berikutnya siapa tadi yang mau coba? Hafalan Pak? Hafalan dulu. Hafal? Oke siap. Coba bismillah. Insyaallah Pak Haji. Kalau lupa nanti diingatkan Pak, insyaallah. Rohnya tahan dulu. Ulaika ala hudam mir. Tahan. Dari ulaika ala. Ulaika ala hudam. Ya, terus. Lahwal hadithi liyudilla an. Ya, terus. Wayat huzwa wayat ya ula. Masya Allah, takbir Pak. Allah, alhamdulillah lancar. Berani mencoba, hebat, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, ada lagi? Ayo yang mudah-mudahnya, Ibu tadi mau coba ya Bu? Mau coba Bu? Boleh. Coba ya Bu, yang pakai kacamata sebelahnya. Ini dulu, pakai mic-nya Bu, pakai mic-nya coba. Sebentar ini dulu, yang depan. Lancar insyaallah. Masya Allah, lancar. Alhamdulillah, takbir. Ibu, baru hari ini hafalnya Bu? Baru hari ini? Masya Allah. Teruskan ya Bu ya. Jangan berhenti di sini ya Bu. Insya Allah.
Siapa lagi tadi? Masih akhwat, silakan. Betul, lahwal hadithi, lahwal hadithi liyudilla an. Oke, dari liyudil sekarang. Ya. ويتخذها هزوا لهم أولئك لهم. Alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar. Sekarang bapak-bapak ada lagi? Oh, masih akhwat, ibu silakan, Bu. Siap, bapak-bapak yang jangan kalah sama ibu-ibu ya. Silakan, Bu. Ulah dulu, ulaika. Alhamdulillah, mudah-mudahan konsistennya Bu ya. Panjang pendeknya sudah bagus, gunanya sudah bagus. Semoga bisa istiqomah insyaallah. Ayo, yang bapak-bapak mana? Ya, yang paling pojok bro, belakang. Yang lain siap-siap nih, yang masih muda-muda Pak. Mana yang masih muda-muda? Jangan kalah Pak ya. Silakan. Itu ayat terakhir Pak. Sekarang ulaika ala hudam dulu. Ulaika ala hudam. Oke. Lahwal hadith liyudilla an. Bagus. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Setelah dicoba gimana Pak perasaannya Pak? Mantap, Masya Allah. Kurang dari setengah jam. Di target mushafnya itu maksimal kan 40 menit ya. Untuk membacanya saja, mengulangnya 20 menit. Ini kurang dari 20 menit, kurang dari 40 menit sudah dapat satu blok warna. Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah. Harus tahu artinya juga supaya mudah-mudah. Ya, benar sekali Pak, benar. Jadi Al-Quran ini ada beberapa tahap. Dari mulai baca, dihafal, ditadaburi, dipahami, diamalkan. Ya. Nah, kita sekarang berada di tangga bawah dulu, bacanya dulu. Setelah itu kita masuk tangga kedua, hafal. Namun yang harus kita pahami, inti dari Quran itu memang bukan sekedar dibaca, bukan sekedar dihafal, tapi harus dipahami dan diamalkan. Begitu. Karena supaya jadi solusi. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Ya, siapa lagi? Mana? Ayo. Mau ngacung atau mau ditunjuk Pak? Nanti ada telunjuk sakti ini Pak ya. Ditunjuk. Ayo Pak Haji.
Baik. Lahwal lah Alhamdulillah, insyaallah, takbir. Allah Akbar. Nah, alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu, semoga dimuliakan Allah. Itulah kurang lebih bagaimana Al-Qur'an itu benar kata Allah, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah telah memudahkannya. Maka lihatlah bukti kemudahan-kemudahan dari Al-Qur'an ini yang Allah janjikan mudah untuk dibaca, dipahami, diamalkan. Ada balita usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun hafal Quran. Ya, ada kakek-kakek, nenek-nenek di usia yang sudah sepuh, yang katanya di usia itu sudah pikun, betul, sudah mudah sering lupa. Tapi dengan izin Allah ternyata ada juga yang bisa hafal Al-Quran, yang buta matanya bisa hafal Al-Quran, yang tuli pun bisa hafal Al-Quran dengan gerakan-gerakan tangan, masya Allah. Ya, ada juga usia anak-anak, remaja, dewasa bisa hafal Quran. Pertanyaannya, mau tidak kita menjadi bagian yang mendapatkan kemudahan itu? Kalau mau maka bismillah. Di bulan ini, di bulan yang mulia, bulan diturunkan Al-Quran. Bismillah kita mulai. Bukan suatu targetan yang harus kita kejar 30 juznya, ya. Tapi yang harus kita upayakan adalah bagaimana kita membangun habit kebiasaan kita dengan Al-Quran. Yang harus kita kejar 30 juznya, ya. Tapi dari surat Luqman ayat 1 ya, dari pertemuan kemarin sampai 4, kita lanjutkan sampai ayat ke-6, semoga bisa istiqomah. Terakhir mengingatkan kembali tentang menghafal metode al-hafaz ini harus menentukan waktunya untuk menghafal. Sudah belum Bapak Ibu? Dari 24 jam waktu, ada nggak waktu khusus dengan Quran? 1 jam aja. Maksimal 1 jam sehari. Tidak mesti harus sekali duduk, bisa dibagi-bagi. Bisa 15 menit, 15 menit, bisa 30 menit, 30 menit. Intinya 1 jam khusus untuk Quran. Jangan diganggu oleh suami, jangan diganggu oleh istri, jangan diganggu anak, jangan pegang HP. Khusus dengan Quran 1 jam sehari. Bisa? Insya Allah. Kalau tidak ditentukan, tidak diupayakan, kita tidak akan maksimal, tidak akan serius dengan hafalan Quran kita. Yang kedua, gunakan mushaf al-hufaz, ya. Kemudian yang ketiga, tidak pindah ke mushaf yang lain supaya letak dan posisi ayat tidak berubah. Kemudian yang terakhir, luangkan waktu untuk murojaah. Pernah nggak kita berpikir ketika kita sholat, surat apa yang mau dibaca? Kan langsung otomatis kita membaca ayat yang sudah hafal. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Pasti favorit betul? Pertanyaannya kenapa ketika kita sholat tidak pernah buka mushaf dulu untuk melihat ayat yang mau dihafal, yang mau dibaca? Kenapa? Karena kita sudah hafal. Bayangkan kalau 30 juz itu seperti surat Al-Ikhlas. Ya, mau kita baca kapan saja kita bisa tanpa melihat mushaf terlebih dahulu. Rumusnya apa? Sering dibaca, sering diulang-ulang. Bapak ingin mungkin surat Luqman tadi yang dihafal, dari sekarang sampai nanti Isya yang dibaca itu terus Pak. Hafal insya Allah. Ya, besoknya itu lagi, besoknya itu lagi. Satu bulan aja ulang-ulang. Insya Allah Bapak Ibu tanpa perlu lihat mushaf lagi pas salat langsung bisa membaca surat Luqman ayat pertama sampai ayat ke-6. Jadi semakin sering diulang-ulang itu semakin kuat hafalannya. Nah, ini kemarin sudah ditampilkan tentang metodenya 1 hari 1 blok warna yang atas murojaahnya setiap hari Sabtu dan Ahad. Kalau Bapak Ibu mampu sehari dalam 5 blok warna itu dibagi 5 waktu sholat, maka maksimalkan setiap pada sholat menghafal. Lalu murojaahnya di sholat sunnah. Nah, nanti salat syuruk. Salah suruh pasti praktekkan. Tapi Ustaz kalau lupa bagaimana?
ulaika ala bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Nah, itu baru musnya. Jangan sampai ula. Jadi kalau lupa jangan dipaksakan, langsung dipalingkan ke surat lain, boleh tidak? Boleh. Ya. Atau ula Allahu akbar. Kalau bisa selesaikan dulu, ya. Kalau benar-benar lupa palingkan ke surat lain, boleh insyaallah. Tentukan lagi paket hafalannya sehari mau berapa ayat, 1 ayat atau 2 ayat atau 4 ayat atau setengah halaman. Kurang lebih tadi hampir setengah halaman ada ya. Sudah Luqman itu setengah halaman. Kalau misalkan Bapak Ibu konsisten sehari setengah halaman, 3,5 tahun dari sekarang. Sekarang 2023. 3 tahun setengah lagi berarti 2026 setengah. Ya, insya Allah 2026 ya, tepat mungkin di pertengahan bulannya, mudah-mudahan di sini ada jamaah yang selesai 30 juz insya Allah. Kelima, sehari 1 halaman setahun 8 bulan, sehari 1 lembar 10 bulan, sehari 1,5 lembar 7,5 bulan, sehari 2 lembar 5 bulan, terakhir 1 hari 4 lembar 2,5 bulan. Maka pilih sesuai kemampuan. Ingat kata kuncinya adalah konsistennya setiap hari. Jangan hanya hari ini udah menghafal, besoknya lupa lagi, besoknya nggak menghafal lagi. Ya, kita menghafal seumur hidup. Jangan menjadi mantan penghafal Al-Quran. Kalau guru saya buat para penghafal Al-Quran itu semua hari, semua bulan itu seperti Ramadan untuk para penghafal Al-Quran. Karena dia akan terus disibukkan dengan Al-Quran. Matanya akan sibuk terus membacanya, lisannya akan terus basah membacanya, telinganya akan terus sibuk mendengar ayat-ayatnya, sehingga hari-harinya sibuk dengan Al-Quran. Bahkan bangun tidur baca Quran, sebelum tidur baca Quran, sebelum aktivitas baca Quran, selesai aktivitas baca Quran sampai meninggal dunia. Terakhir Rasulullah SAW bersabda, "Al-siyamu wal-Quran yashfa'anu lil-'abdi." Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Tepat hari ini kita di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Quran, bulan diperintahkan puasa, maka dua amal ini sekarang berdempetan, saling bergandengan. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan-nya. Insya Allah mudah-mudahan ada takdir bisa silaturahim kembali. Dan mungkin ke depan kita akan kalau misalkan kembali akan lebih fokus ke tahsinnya dulu ya. Mudah-mudahan ada kesempatan juga bisa ngecek bacaannya insya Allah. Terima kasih. Aku melihat astagfirullahaladzim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.